Sampai ada yang bilang eueuh kahayang teu boga potensi, geus kawinkeun we jeung anak urang, rek naon deui atuh gawe ka kota henteu, pirage ngingu hayam. Kalau inget ke situ itu sakit lah. Saya mikir gimana caranya saya membuktikan pada orang-orang bahwa saya itu mampu, dan ya alhamdulillah saya bisa maju terus sampai hari ini. Abah bangkrut, habis mobil 1, habis motor 5, hutang 160 juta, bisa lunas sama ayam sentul. Modal awal saya 1 juta, dan alhamdulillah sekarang saya bisa menghasilkan omset sampai 40 juta per bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Koni Ilma Nafianti, merupakan peternak ayam sentul asal dari Kabupaten Ciamis. Saya tinggal di Dusun Cibitung, Desa Sukasari, Kecamatan Tambak Sari. Saya usia 27 tahun. Awal mulanya saya tidak beternak langsung, tapi memang dari tahun 2015 lulus sekolah, sebenarnya tujuan saya itu bukan beternak, tapi bekerja. Karena kan kalau umur-umur segitu tuh mikirnya duit-duit, uang-uang gitu. Nah, akhir 2015 itu saya memutuskan ingin pergi magang ke Jepang, namun mungkin dari pihak orang tua, khususnya abah gitu, tidak mengizinkan, tapi tidak menolak secara langsung. Itu ijazah saya nggak ditebus di sekolah, jadi saya nggak bisa pergi ke Jepang. Karena memang anak perempuan satu-satunya, nggak boleh jauh. Kalau orang Sunda kan bilang, bungkuk ngariung, bongkok ngaronyok. Nah, jadi mau gimana pun kondisi kita, penting mah ngumpul gitu. Kalau prinsip orang Sunda. Tapi kan saya berpikirnya, kudu aya anu minculak ti hiji keluarga gitu. Harus ada yang memang nomor satunya dari sebuah keluarga, supaya bisa saling menopang. Nah, akhirnya ada jalan ninja nih. Maksa pergi ke Jakarta, cari kerja apa aja, yang penting halal gitu. Akhirnya sehari sebelum berangkat ke Jakarta, saya belum bilang ke Abah. Bilang pas mau berangkat besoknya. Mungkin Abah juga dari situ sebenarnya nggak ngizinin, tapi mau gimana lagi, udah mau berangkat. Nah, di Jakarta alhamdulillah kerja ada 1 tahun kurang gitu. Awal 2017 saya pulang ke desa karena ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Karena memang banyak orang yang mengiming-imingi kalau kerja di kota itu enak, kerja di kota itu gampang cari uang. Tapi ternyata tidak perlu jauh. Padahal kan potensi desa kita juga banyak gitu kalau digali mah. Karena di lingkungan desa saya itu orang sukses harus dari kota, dan ternyata tidak semudah itu dan tidak seenak itu. Akhirnya saya memutuskan pulang ke desa dan berceritalah dengan Abah. Kata Abah gini, kalau bahasa Sunda mah, nah karasa kan, terasa kan gitu. Muncul lagi tuh satu yang selalu ingin itu pergi ke Jepang magang. Cuman banyak melihat situasi di desa, lalu melihat Abah juga, akhirnya terinspirasi mungkin ya. Lihat Abah ternak ayam, sepertinya ini potensi besar, pikir saya. Dan ternyata secara tidak langsung saya ikut terjun, seperti mencobalah memelihara 20 ekor, 100 ekor, sampai saya beli bibit sama DOC dari uang hasil tabungan dari kerja. Akhirnya saya tahu, oh di situ ada potensi desa yang harus digali. Nah, akhirnya saya menekuni ayam sentul. Ternyata ada satu kendala, yaitu kendala di pakan. Kendala di peternakan itu semuanya pakan gitu. Nah, saya berpikir, bagaimana caranya kita beternak enggak cuman tinggal keringat, tapi ada hasilnya, ada buat nantinya, ke depannya gimana. Akhirnya berinovasi tuh. Ada yang disebut dengan pakan hayati. Apa itu pakan hayati kan? Banyak orang yang nanya kayak gitu. Pakan hayati itu pakan yang dicampur dengan hijauan. Seperti apa hijauannya? Hijauannya itu yang ada di lingkungan kita. 1,
seperti talas, badegol talas. Bukan umbinya, tapi yang dibuang sama petani. Kayak kalau umbinya kan diambil, dipanen. Nah, si badegol ini numpuk. Terus ada yang dibikin benteng, ada yang dibuang. Kan sayang. Nah, saya dari situ berpikir, berinovasi, nyari-nyari tahu. Ternyata si badegol talas itu bagus buat pakan ayam, karbohidrat tinggi. Nah, akhirnya saya olah. Pertama, pas saya nyoba itu diparut. Dan saya tanya kepada yang suka penyuluhan dari kecamatan, dari dinas, Pak, Bu, ini bagus nggak? Ini bagus nggak? Tolong dicek di lab. Begininya, bagus enggak? Dan ternyata memang bagus. Badegolnya, batangnya, daunnya, itu bagus. Akhirnya saya buat pakan. Seperti diparut atau dicopper. Tapi itu harus digodok, jangan mentah-mentah. Terus saya nggak cuman pakai talas, ada lagi inovasi yang lain, hijauan segarnya seperti rumput odot, lemna, azolla, atau indigo vera. Lalu ada sayuran yang lain seperti buncis, kangkung, dan limbah dari pasar pun itu bagus buat makan ayam. Kita cacah campur sama dedak seperti itu. Duh, dagangan belum laku, uang tinggal sedikit. Gimana ya cara dapat uang tambahan? Wah, apa nih? Tanpa modal bisa untung 3 juta per bulan? Iya Bu, jadi reseller produk segar bisa untung 3 juta per bulan loh, tanpa perlu modal. Ayo buruan daftar, caranya mudah. Download aplikasi Mitra Bukalapak di Google Play Store, klik fitur grosir segar, pilih produk yang akan dijual, dan tentukan harga jual sendiri. Banyak promo menarik yang bisa kamu gunakan loh. Grosir segar tersedia di daerah Jabodetabek, Bandung, Palembang, dan Medan. Dan ada gratis ongkir juga loh. Langsung aja jualan produk segar di Grosir Segar Mitra Bukalapak. Praktis belanjanya, mudah jualannya, jutaan cuannya. Download aplikasi Mitra Bukalapak di Google Play Store dan cobain fitur Grosir Segar sekarang. Tambah cuan jadi reseller produk segar. Kalau dari pendidikan saya cuma lulusan SMA, itu pun bukan peternakan. SMA negeri biasa. Memang dari pihak keluarga juga bilangnya, kamu itu harusnya kuliah, terusin sekolah. Terus kan banyak orang tua yang kayak sebelum mereka tahu saya ikut program petani milenial, pihak dari keluarga besar bilangnya, wah kahayang, nanaonan, budak awewe jabang ora keneh ngingu hayam, alabatan ini aki-aki, katanya gitu. Padahal mas saya lihatnya potensi itu. Jangan lihat tukang ayamnya, tapi lihat potensinya. Sekarang aja permintaan ayam sentul itu karkas bersih, kalau mau kita jabanin permintaan 10.000 ekor per minggu. Tapi kan sekarang ayamnya masih kurang. Makanya saya fokus di pembibitan atau fokus di breeding gitu, dan teman-teman mitra yang lain fokus di pedaging. Jadi berjalan lah. Paling yang saya pikirin sekarang itu gimana caranya usaha saya berlanjut sampai nanti saya tua, sampai nanti keterusin sama anak cucu saya. Kan dari kota ke desa Abah juga. Sebenarnya Abah Ambu itu sama saya pindah ke desa itu tahun 2001. Jadi memang kita dulu mah di kota, cuman karena memang Abah mungkin melihatnya juga potensi. Kalau kita di kota terus nggak ada yang nurusin yang di desa gitu. Akhirnya kita pulang ke desa 2001, Abah pun adaptasi, mau tidak mau kudu bisa kena pacul, harus bisa macul, harus bisa nyawa, berkebun, beternak. Nah akhirnya beradaptasilah di sana Abah dan Ambu. Dan awal-awal juga Abah nggak beternak ke ayam, tapi ke sapi. Awal-awal ke sapi, saya masih sekolah, dan dari sapi itu bangkrut, habis mobil 1, habis motor 5, hutang 160 juta, bisa lunas sama ayam sentul. Kalau orang diam di sebuah zona nyaman itu nggak akan berkembang. Jadi kita itu harus sat-sit-sat lah kalau kata orang Sunda mah.
jangan terlena di zona nyaman. Jadi kita itu harus tetap mencari potensi dan mengupgrade diri. Jadi kita bisa berkembang sesuai dengan zaman, mengikuti zaman. Jangan mau terlindas zaman, tapi kita itu harus mengupgrade diri, berinovasi, dan bisa memanfaatkan lingkungan. Memanfaatkan lingkungan itu seperti sekarang saya membuat pakan hayati. Kenapa saya membuat pakan hayati? Kenapa tidak pakan full pabrik aja teh, yang gampang gitu kan, nggak perlu campur-campur. Kenapa gitu? Karena memang kalau kita beternak seperti yang standar-standar biasa, kita nggak akan bisa mengupgrade, nggak akan bisa mengikuti zaman. Terus penghasilan kita tetap aja di situ, nggak ada perkembangan. Jadi sekarang dapat segini, sekarang habis, besok gitu lagi, buat besoknya lagi gimana, buat masa depan nanti gimana. Jadi kenapa saya mengembangkan pakan hayati? Satu, ramah lingkungan. Dua, memanfaatkan lingkungan, yaitu yang disebut ekonomi lingkungan. Kenapa disebut ekonomi lingkungan? Contoh, dari ayam itu menghasilkan kohe atau kotoran hewan. Nah, kotoran hewan itu kita kemanakan supaya bermanfaat dan berkelangsungan untuk ekonomi kita? Satu, bisa kita jadikan pupuk untuk di kebun. Si tanamannya kita ambil lagi untuk pakan ayam. Nah, itu yang disebut dengan ekonomi lingkungan. Kita tidak perlu membeli pakan, kita kan sudah ada di kebun. Seperti itu. Ayam sentul ini merupakan ayam Ciungwanara dahulunya, genetik asli dari Kabupaten Ciamis. Dan memang dahulu ayam sentul ini bisa dikatakan sebagai ayam aduan atau ayam abar. Tapi dengan perkembangan zaman sampai saat ini, dari pemerintah juga kita membuat si ayam sentul ini bisa untuk pedaging dan indukan, pembibitan. Karena untuk memperkaya si ayam sentul ini, karena hampir dikatakan angka, jadi kita memperbanyak lah si ayam sentul ini. Dan supaya semua orang itu bisa tahu, bisa kenal dengan apa ini ayam sentul. Dan kelebihan yang lainnya, ayam sentul ini merupakan ayam unggulan dari 38 breed di Nusantara. Unggulannya yaitu tekstur dagingnya tidak alot, lalu dari segi rasa lebih gurih, dan walaupun si ayam sentul ini sudah tua, sudah ada 5 tahun, si ayam sentul ini kalau dipasang nggak alot, kenyal gitu si ayam sentul ini. Terus dikategorikan ayam sehat karena memang ayam lokal, ayam kampung, lalu kita formulasikan pakan dengan pakan hayati. Jadi double lah itu si sehatnya gitu. Luka-likunya itu hebat lah. Awal-awal puncak dari ternak ayam itu pas COVID. Jadi ceritanya gini, ada teman saya yang di Jakarta, teman kerja dulu, nanya sama saya, Teh Koni kenapa nggak ke Jakarta lagi? Kerja apa di desa gitu kan? Alhamdulillah saya ternak ayam sentul, kata saya tuh. Apa itu ayam sentul? Baru dengar katanya. Ayam sentul itu sejenis ayam kampung, tapi versi paling unggulnya. Oh kayak gitu, kayak ayam kampung biasa nggak sih? Memang seperti ayam kampung biasa, tapi unggulnya kayak di dagingnya, terus lebih sehat. Nah dari situ, Teh coba kirimin. Aku penasaran katanya, karkas bersih aja. Oh iya, kirim. Satu pertama kirim tahun 2020 ya pas COVID itu. Wah Teh katanya, ternyata luar biasa, dagingnya enak, nggak kayak ayam kampung biasa, nggak kayak ayam-ayam yang lain. Ini lebih enak, lebih gurih, katanya lebih empuk. Akhirnya dari situ mungkin teman saya kan kalau di sana sini bilang kesini, jadi nyebar. Nah di sana teman saya bilang, Teh coba minta kirim. Pas minggu keduanya tuh 10 ekor, 20 ekor, 30 ekor, sampai minta 100 ekor per hari. Saya angkat tangan, aduh punten gitu kan, bukan gak mau masuk, cuman emang ayamnya nggak ada. Saya juga masih terbatas karena waktu itu yang beternak dan bermitra masih sedikit. Dan untuk sekarang pun di ayam sentul ini permintaan kontrak saya 300 ekor per minggu itu nggak cuma saya, tapi dengan 24 mitra yang lain tersebar di 3 kecamatan.
Modal awal saya 1 juta dan alhamdulillah sekarang saya bisa menghasilkan omset sampai 40 juta per bulan. Alhamdulillah. Awal-awal per bulan cuman bisa 50 ekor per minggu. Itu pun terbatas. Alhamdulillah untuk pemasaran di ayam sentul itu mudah dan terbuka lebar. Permintaan sekarang 10.000 ekor per minggu dari Alami Food. Nah, itu belum ketutup sampai sekarang. Sekarang saja 300 ekor per minggu, tadi itu sama 24 mitra. Jadi memang masih kurang. Nah, untuk harga jualnya alhamdulillah ayam sentul itu tidak terlalu signifikan seperti ayam lain. Harga itu tetaplah. Kalau dijual itu ada yang sampai 40.000. Saya kontrak 35.000, tapi itu kontrak. Mau harga naik atau turun, harga tetap segitu kalau kontrak per kilo. Jadi kebutuhan itu untuk rumah makan kebanyakan di 8-9 on dan 1,2 itu jarang-jarang lah, tapi ada. Nah, kalau saya lebih fokus ke breeding seperti menjual bibit atau indukan, betina atau jantan gitu, dan menjual DOC. Lebih fokusnya. Kalau untuk pedagingnya saya serahkan kepada mitra. Kecuali kalau di mitra kurang dari 300, saya menambahkan dari seleksi pembibitan seperti itu. Nah, kalau untuk calon indukan di jantan itu saya jualnya ada yang 150.000 per ekor, ada yang 400.000 per ekor. Dan untuk betina saya jualnya usia per minggu dikali 6.000. Usia yang bagus itu dari 20 minggu sampai bisa ke minggu berikutnya. Jadi tinggal dikalikan saja 20 minggu dikali 6.000. Nah, itu berapa per ekor betina. Jadi kalau satu paket itu, kalau misalkan jantannya mau yang 400 dan betinanya 4 kan, kalau di saya ada paketan buat pembibitan 1 jantan 4 betina. 1 jantan 4 betina itu bisa sekitaran 880.000. Nah, kalau untuk bibit yang sudah produktif, yang sudah bertelur, lebih dari periode kedua bertelur, satu paket itu bisa nyampe 5 juta. Kalau yang jantan itu, apalagi yang istilahnya mantek udah bagus, satu itu bisa nyampe 1 juta lebih lah kalau untuk di pembibitan. Telur itu bisa sampai $75 kalau di luar. Makanya saya suka bilang ini potensi daerah yang harus kita kembangkan. Karena apa? Memang ini nilai ekonominya itu paling tinggi gitu. Dan kenapa harganya kok mahal banget gitu kan? Karena dengan kita memurnikan satu genetik itu butuh waktu yang sangat lama dan biaya yang tidak murah. Lalu untuk seleksi pembibitan itu memerlukan 7 kali seleksi. Nah, itu yang bikin mahalnya itu. Saya lebih fokusnya di breeding, tapi kalau ada lebihnya untuk pedaging ya saya jual. Jadi ini tuh potensi yang sangat besar gitu. Kenapa kita diam saja? Apalagi kita orang Ciamis gitu kan. Ada yang pernah ikut kontes. Ini semua kan piala ikut kontes. Untuk jantannya saja, kalau yang dari Bali atau Thailand paling murah 16 juta. Karena mereka kan tahu ayam sentul itu apa. Untuk sekarang mungkin lebih fokus untuk pengkayaan di sini. Untuk ekspor ya paling ke Thailand. Tapi untuk permintaan daging pun sebenarnya ada untuk ke Brazil, ke UEA, terus ke Amerika. Tapi kan sekarang saya fokusnya di pengkayaan pembibitan dulu. Di daerah saya dulu aja lah. Kan tinggal di desa, rezeki kota, bisnis mendunia. Gitu. Dan banyak sampingannya lah kalau di ayam sentul itu kayak kontes ternak. Terus satu ayam yang dapat kontes, udah dapat sertifikat, itu jangan ditanya harga berapa. Bisa 1 mobil atau 1 motor. Jadi kita itu harus pinter-pinter lihat potensi. Jangan lihat dari cuman tukang ayam. Gitu. Kalau dari
dari dulu kita nggak konsisten sama usaha kita, sekarang mungkin udah nggak ada. Dan ayam Sentul mungkin udah direbut orang lain. Makanya saya maunya orang Ciamis itu jangan minimal tahu ayam Sentul, tapi minimal punya di rumah. Mau 1 ekor, 2 ekor, 5 ekor, punya. Seenggaknya gitu, kalau punya, oh orang Ciamis, ayam lagi asli di Ciamis gitu. Kendala pertama itu pakan, tapi alhamdulillah saya bisa berinovasi dengan pakan hayati. Mungkin untuk kendala lainnya cuman itu faktor alam, apalagi sekarang cuaca itu nggak bisa diprediksi. Jadi kita harus pinter-pinternya bikin si ayam itu sehat. Terus kita itu harus punya istilahnya itu sebuah ramuan atau sebuah istilah kalau di peternakan itu, kita itu harus tahu lah kondisi atau si ternak kita itu gimana ketika si ayam kita sakit atau sehat. Jadi kita itu harus punya sebuah catatan atau bisa disebut recording kalau di peternakan itu. Jadi ngingu ayam zaman sekarang itu bukan cuman kasih makan, umbar, masukin. Bukan. Zaman sekarang punya ayam itu harus tahu komposisi pakan, cara piaranya bagaimana yang baik, suhu dalam kandangnya berapa, lalu protein atau vitamin yang kita kasih ke ayam itu sudah cukup atau belum. Jadi kita bisa beternak itu bukan tinggal keringat, tapi dengan menghasilkan hasil yang lebih baik. Karena ternak kita pun senang, berkecukupan gizi dengan vitaminnya. Tapi sekarang alhamdulillahnya banyak yang ingin bergabung, yang baru-baru. Saya suka bilang ke peternak, ulah kumeok samemeh dipacok, jangan menyerah sebelum kalah. Belum apa-apa udah bilangnya, teh saya mah nggak ada modal, teh saya mah nggak ada uang. Udah itu mah kumeok samemeh dipacok. Jadi jangan membatasi diri dengan sekedar uang. Karena ada pepatah bilang, kudu daek nyaho bisa, pasti kapipanda. Lamun urang acan-acan geus ngomongkeun duit, sedangkan kita belum tahu bagaimana cara mengurus ayamnya, bagaimana memberi pakannya, bagaimana kita merawat ayamnya, terus bagaimana kita prospek usahanya, pasarnya di mana. Kalau belum tahu atau belum apa-apa udah ngomongin uang, udah itu mah kumeok samemeh dipacok gitu. Jadi saya suka bilang sama para peternak baru, sok sekarang mah kalau misalkan belum punya modal, misalkan teh aku belum bisa nih beli ayamnya, teh aku belum bikin kandangnya, pelajari dulu ilmunya, perdalam dulu ilmunya. Nah baru ketika kita sudah punya, sudah ada kepercayaan dari pihak lain, baru kita jalankan gitu. Dan orang lain juga nggak ada yang mau kalau ketika kita misalkan ke saudara, wah aku mau usaha ini nih, modalin dong. Mana kamu udah kayak gimana? Kan belum mulai, belum apa-apa udah minta modal. Mungkin orang lain juga lihatnya. Pertama, mungkin pengetahuannya dulu. Kalau ditanya, ini usaha begini gimana, gininya. Oh begini wah, begini. Satu itu. Kedua, kitanya harus daek. Daek itu apa? Daek usahana, daek neangan nafkahna, daek neangan ilmuna. Jangan cuma ngomongin uang. Karena apapun juga kalau kita udah tahu, udah bisa, tinggal melaksanakan. Kalau bahasa Sunda mah, duit pasti nuturkeun, moal hese. Jadi niat we lah singguleud gitu. Kalau di kampung itu luar biasa, harus kuat mentalnya itu. Orang diajak beternak sama kita. Sok we heula maneh, engke urang nuturkeun mun maneh geus sukses, urang miluan. Itu kayak gitu. Jadi kalau sama orang di desa itu kita harus lebih rinci, lebih sabar, lebih kuat mental. Karena tinggal di desa itu, jangan salah, lebih sadis daripada di kota. Iya, pro kontra lah. Jadi ketika saya masih tinggal di desa dan usaha masih berjalan kecil-kecilan gitu, jadi naon, cicing di lembur. Tuh batur mah ka kota neangan gawe, budak murah teh. Titik terendahnya itu ketika baru mulai usaha, terus ketipu orang, terus dari banyak orang atau pihak keluarga ngomongnya nggak enak. Bukan Wonder Woman lah, tetap perempuan itu pasti nangis kalau inget ke situ itu sakit lah gitu. Tapi
sakit itu saya jadikan obat. Saya mikir gimana caranya saya membuktikan kepada orang-orang tersebut bahwa saya itu mampu, saya itu bisa. Dan ya alhamdulillah gitu. Dengan mungkin kalau bahasa lebaynya itu titik darah penghabisan gitu. Saya bisa maju terus sampai hari ini. Sampai ada yang bilang eueuh kahayang, teu boga potensi. Sampai ada yang bilang kayak gini, geus kawinkeun we jeung anak urang. Rek naon deui atuh cenah. Gawe ka kota henteu, apa-apa enggak gitu kan. Taunya itu pirageng hayam gitu kan. Itu yang paling sakit. Ya alhamdulillah setelah mengikuti program petani milenial KEAP dan kemarin alhamdulillah bertemu dengan Bapak Gubernur, dapat stimulan, terus ayam sentuhnya KEAP ke media. Jadi dari pihak keluarga, dari orang lain juga mereka membuka mata dengan lebar-lebar dan ternyata oh iya ayam sentuh itu potensinya besar. Alhamdulillah mungkin pencapaiannya cuman ya apapun itu buat keluarga. Kebetulan saya belum berkeluarga, jadi saya lebih fokus ke keluarga saya sendiri. Mau ini, mau itu, alhamdulillah. Kalau dulu kan boro-boro gitu kan, masih jadi beban mungkin. Sekarang mah beralih lah, jangan mau jadi beban mulu. Tapi kita harus berpikir gimana caranya kita menjadi sebuah sumber untuk keluarga kita. Kudu pangminculakna lah kalau kata bahasa Sunda. Ulah kena dihina, ulah kena dilecehkeun, urang teh cicing we. Cirem wae ditincak mangegel gitu. Komo urang gitu mah nya teu mikir saya kasihkan untuk keluarga, untuk istilahnya ya membutuhkan. Kan kita harus berbagi sebelum ke orang lain, lihat dulu keluarga kita, baru kita lihat orang lain. Kalau keluarga kita masih ada yang membutuhkan, kenapa kita tidak bantu? Setelah itu, setelah kita mampu, baru kita bantu orang lain. Jangan ngasih ke masjid dulu. Kalau keluarga sendiri, saudara sendiri, ya acuhin. Jadi jauhkan riya. Jangan terlena ketika kita sudah di puncak atau sedang berada di atas. Jangan terlena dengan keadaan. Tapi kita harus berpikir bagaimana supaya kita tidak jatuh ke bawah, tapi kita harus tetap ke atas makin puncak gitu. Karena kalau bagi saya saat ini baru mencapai gerbang, belum sampai akhir, baru gerbang dibuka untuk saat ini. Jadi masih banyak PR yang menanti gitu. Untuk ngerasa malu atau minder mungkin udah mental baja ya, udah terserah lah orang mau ngomong apa gitu, mau bilang geuleuh lah, mau bilang gimana gitu. Yang penting saya nggak nyusahin orang lain, saya nggak pakai uang orang lain buat usaha, kecuali ya itu kalau misalkan teh Yogi sabaraha, ua atau bapak modalin, kecuali ditawarin. Tapi kalau buat gengsi atau malu kayak gitu, enggak, insya Allah gitu. Karena saya udah lewat dari malu kayaknya, karena banyak obat dari dulu. Jadi perih kata-kata yang semenjak dulu itu benar-benar jadi obat buat saya. Saya mah orangnya gak mau banyak omong, tapi buktikan. Kalau sama orang yang ngomong kayak gitu teh, gregetan, pengen ngebuktiin gitu. Nah kan alhamdulillah, pokoknya nikmatilah hidup, terus jangan berpikir instan, tapi harus menikmati proses. Mau pahit, mau manis, mau enak gak enak, tetap kita telan. Karena itu kalau kita banyak makan yang manis juga kan gak baik, tetap aja harus makan juga yang pahit, jadi seimbang. Banyak orang yang mendahulukan sebuah gengsi daripada kebutuhan. Apalagi sekarang orang-orang banyaknya sudah konsumtif. Justru kita harus bisa memanfaatkan hal tersebut. Bagaimana kita jangan salah jurusan, jangan sampai kita jadi jurusan konsumtif, tapi harus jadi jurusan produktif. Dengan sekarang zaman konsumtif, kita harus lebih peka dengan produktif. Jurusan itu yang harus kita cari, produktif. Bagaimana caranya? Apalagi kita tinggal di desa. Di desa mah karidaek mah tinggal maunya gitu. Kalau saya mah prinsipnya gini, gaya itu nomor berapa lah.
yang penting ada bekal buat masa depan. Karena memang katanya penampilan itu penting, tapi pentingnya dalam hal apa dulu. Jadi kita harus tahu sikon. Kalau kita pergi ke sini, kita pakai baju apa, ke sini pakai baju apa. Karena kan saya mah cuman tukang ayam, bukan pejabat, bukan artis. Jadi sederhana saja. Selain nabung juga kita harus ingatnya itu 2,5% itu milik orang lain. Karena pangaboga mah mau ke kotak iya, kalau kata orang Sunda mah. Jadi gak perlu diliatin ke orang lain lah, yang penting cukup buat kita gitu. Karena kalau kita hidup cuman mau diakuin sama manusia tapi nggak mau diakuin sama Tuhan mah percuma hidup juga gitu. Nah, yang paling bikin saya bisa bangkit sampai sekarang itu kalau nyangkut sama orang tua itu saya sakitnya double. Jadi dari situ kalau ada yang sampai ngehina orang tua saya mau maju, mau gimana juga. Nah, jadi banyaklah obatnya gitu, banyak nyeri. Jadi bangkit, harus bersyukur ketika kita sebagai manusia banyak orang yang istilahnya menjelekkan kita, terus mengucilkan kita, menghina kita. Itu adalah satu hal yang akan membuat kita dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebuah ujian. Allah mual bet mere ujian nu sakitu beratna lamun urang teu bisa nandanganana gitu kalau kata orang Sunda. Kunci sukses itu satu, niat dulu. Niat, suka paling utama. Kesananya kudu daek nyaho bisa pasti kapi banda gitu. Jadi jangan cuman maunya doang, jangan cuman lihat orang lain udah sukses, wah enaknya sih eta mah sukses gitu kan. Padahal mah itu tuh tidak semudah itu, tidak seinstan itu. Tapi kita itu harus tahu prosesnya dengan sepak terjangnya, dengan naik turunnya, dengan lika-likunya gitu. Kita itu harus tahunya ke situ, jangan tahu enaknya aja. Jadi nikmatilah prosesnya, lalu kita nikmati keadaannya, kita jangan terlena dengan situasi yang ada atau terlena dengan zona nyaman, tapi kita harus berinovasi, kita harus mengupgrade diri supaya kita tidak terlindas oleh yang lain atau terlindas oleh zaman. Jadi kita tetap itu konsisten. Harapan saya ke depannya itu usaha saya terus berkembang, makin banyak orang yang mau usaha di ternak ayam sentul ini, apalagi orang Ciamis, ya ternak ayam sentul jangan mau kalah dari yang di luar Ciamis, karena emang kalau sendiri itu nggak enak, enaknya itu bareng-bareng gitu, kita itu harus berkolaborasi dengan yang lain, jadi lebih banyak, lebih bagus gitu. Untuk yang mau terjun di ternak ayam sentul ini, satu sih, pahami dulu bagaimana ternak ayam sentul itu, ilmunya diperdalam, niatnya dibulatkan, dan yang terakhir mungkin punyalah tabungan untuk modal ke depannya. Kan banyak yang bilang, yang kemarin juga, teh emangnya Cena nggak butuh uang, kan bikin kandang bikin itu pakai uang. Iya, makanya bulatkan dulu niatnya. Kalau niat bulat pasti ada buat bikin kandang, buat pakan, buat beli ayamnya otomatis kan. Jadi itu, bulatkan niat dan tekad, jangan kumeok samemeh dipacok gitu. Halo, saya Koni Ilmana Fianti, merupakan owner dari Komafi Farm. Semoga video ini menjadi sebuah inspirasi untuk para penonton yang ingin beternak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.